Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amadeus Farm. Di pagi hari ini semoga saya doakan hari ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberlimpahan hidup. Semoga puasa hari ini sampai finish teman-teman ya, bahkan sampai lebaran teman-teman ya. Bulan puasa jangan malas-malasan teman-teman ya, tetap aja kita ke kebun teman-teman, lihat dia tanaman kurma kita bagaimana pertumbuhannya teman-teman ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya tentang kurma yang cocok di daerah tropis teman-teman ya. Emang banyak sekali teman-teman atau para teman-teman semua yang mau mencoba budidaya kurma, ada yang japri. Sebenarnya kurma yang cocok di daerah tropis itu apa teman-teman ya. Jadi kali ini ya sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kalau teman-teman mau nanam kurma di daerah tropis sebenarnya semuanya cocok teman-teman ya, semuanya cocok, bahkan semuanya bisa tumbuh teman-teman ya. Jadi gimana kita mau mengambil tipe yang mana gitu. Kalau kita mau menanam semua jenis untuk kita koleksi ya fair-fair aja, kita tanam, kita kumpulin satu persatu, jadi kita tahu oh ini jenis ajwa, ini jenis kolas, ini jenis kainazi dan lain-lain. Tentunya kalau kita membicarakan masalah tropis teman-teman ya, masalah tropis itu kan daerah tropis kan dilintasi oleh khatulistiwa, di mana matahari ini ya 6 bulannya kemarau, 6 bulannya musim penghujan teman-teman. Jadi ada 2 musim berbeda dengan subtropis. Nah, kita melihatnya kalau kita mau menanam kurma yang kering, yang fase tamar baru bisa manis, ya fine-fine aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pilih-pilih jenis kurma apa aja, tanam aja. Tapi masalahnya nanti di fase tamernya teman-teman juga harus berpikir untuk sampai ke fase tamernya harus dikeringkan atau di oven. Nah, seperti teman-teman penggiat di Thailand atau di Indonesia banyak berpikir kalau sampai fase tamer kan ribet juga ya, jadi ada kerja 2 kali. Jadi lebih enak ya bagi sebagian penggiat menanam kurma yang sudah bisa dimakan, yang sudah bisa dinikmati ketika fase halal dan fase rutub teman-teman ya. Biasanya halal akhir dan fase rutub. Kita juga harus bisa mengetahui fase-fase kurma teman-teman ya. Fase-fase kurma dari pertama penyebukan yaitu hababuk, kimri, nah baru fase halal. Fase halal ini kurang lebih ya ada 5 bulanan teman-teman ya. Jadi fase halal dan halal akhir dan rutub ini masuki ya 5 sampai 6 bulan dari penyerbukan. Jadi kalau penggiat menanam kurma di fase-fase halal akhir dan rutub ini bisa dipetik, bisa dimanik, rasanya manis, rutubnya manis, maka ya enak gitu. Jadi belum masuk musim penghujan sudah bisa dipanen teman-teman ya. Jadi istilahnya meminimkan biaya untuk masuk ke fase tamer. Tapi kalau teman-teman emang suka kurma tamer mau ditanam ya sah-sah aja, itu pilihan kita semua teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menanam di iklim tropis ya banyak teman-teman penggiat kurma ini menyarankan agar kita menanam kurma yang fase halal akhirnya dan fase rutubnya itu manis, seperti yang penggiat-penggiat Thailand sudah lakukan. Kita juga melakukan prinsip ATM teman-teman ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi yang sudah kita rasakan di Indonesia sendiri, istilahnya alternatif pilihan pertama untuk nanam di tropis adalah bari teman-teman ya, karena bari dia fase halal awalnya juga udah kelat tapi ada manis. Sedangkan kalau sudah masuk halal akhir dan rutub itu udah kriuk manis teman-teman. Jadi alternatif pilihan pertama kita menanam kurma di tropis adalah bari teman-teman ya. Sudah terbukti
terbukti bahwa bari ini cocok di iklim tropis dan juga anak-anakan bari tentunya ada KL1 Thailand. Namun untuk KL1 Thailand teman-teman ada dua jenisnya. Ada tuh KL1 Thailand yang dia fase halal rutubnya manis, dan juga KL1 Thailand yang masih sepet teman-teman ya, karena ikut bapaknya yaitu Deglet Nur. Jadi kalau teman-teman sudah nanam KL1 Thailand, mudah-mudahan dapatnya yang manis. Tapi kalau dapatnya yang masih sepet, maka masih bisa ditamarkan untuk menjadi manis teman-teman ya. Dan keturunan dari Bahri yaitu H1. H1 kebanyakan fase halalnya juga mengikuti Bahri teman-teman ya, udah manis. Bahkan menurut pengklaiman dari Mr. Heng-nya, H1 justru malah lebih manis daripada Bahri teman-teman ya. Selain Bahri dan keturunannya, di mana fase halal dan fase rutubnya itu manis, kita bisa menjumpai seperti Khenazi teman-teman ya. Khenazi dia fase halal sama awal rutubnya juga udah manis teman-teman ya, dimana warnanya juga sangat bagus teman-teman ya, warnanya merah merona teman-teman ya. Khenazi dan juga ditanam di Thailand juga. Khenazi dia sudah adaptif, sudah terbukti berbuah di Thailand. Namun di Indonesia sendiri masih sangat dijumpai menanam Khenazi teman-teman ya. Penggiat-penggiat masih ya, karena kita Indonesia masih awal-awal dalam budidaya kurma, tentunya masih banyak varietas yang sudah dijumpai, sudah berbunga dan berbuah. Tentunya kalau teman-teman nanam Khenazi untuk menikmati fase halal rutubnya manis, oke lah. Selain Khenazi juga ada kurma-kurma seperti Mozafati, dia juga manis teman-teman ya di fase halal dan rutubnya. Ke kurma Fard, dia mirip Khenazi teman-teman ya, jadi warnanya juga merah dan manis di fase halal dan juga rutubnya teman-teman ya. Dan teman-teman banyak yang sekali nanya, apakah ajwa cocok di daerah tropis teman-teman ya. Ya sudah saya katakan bahwa kita menanam kurma di daerah tropis itu semuanya tumbuhnya cocok teman-teman ya. Tinggal kita mau memilih jenis kurmanya aja yang mau kita nikmati, yang kita panen. Kalau teman-teman mau menikmati di fase tamar ya ajwa fan-fan aja teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman mau menikmati fase halal dan rutubnya di ajwa, maka belum manis teman-teman ya, masih sepet teman-teman ya. Jadi sah-sah aja teman-teman menanam ajwa, karena itu adalah kesukaan kita sebagai kaum muslimin, dan kita meniru Nabi Muhammad SAW yang menanam kurma ajwa di Madinah teman-teman ya. Jadi teman-teman nanam ajwa bagus sekali teman-teman ya, tapi nanti di fase halal akhir dan rutubnya teman-teman harus memikirkan untuk menjadi tamernya teman-teman ya. Apabila kalau musim kemaraunya lebih panjang ya, insya Allah fase ajwa bisa sampai tamar di pohon teman-teman. Tapi apabila sudah keburu halal akhir, awal rutub, sudah musim hujan, jadi ajwanya ya harus dipetik. Kalau nggak dipetik nanti rontok teman-teman ya. Dan kita lakukan pengovenan atau penjemuran teman-teman supaya si ajwa ini masuk ke fase tamar teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak manfaatnya, semuanya dari Allah. Apabila banyak dan silapnya dari saya sendiri. Semangat pagi. Salam Ahmadiyah Farem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.